Dari Jayapura langsung terbang ke Jakarta. Alasan orang Jayapura datang ke Nano Service. Hadirnya nanti Nano Service di sana, nanti insya Allah nanti memberikan yang pertama pelayanan, yang kedua kualitas spare part yang sangat maksimal, yang ketiga itulah garansinya. Rencana besar, mimpi besar, Bang Sahrul. Tetap memberikan pelayanan yang sangat maksimal kepada masyarakat Papua. Pelayanan pasti. Yang pertama ya, saya ingin membantu mereka. Oh, berarti Bang Sahrul ini nggak bicara Jayapura secara khusus ya, tapi juga Papua secara umum. Insya Allah kedepannya seperti itu. Oh, baik. Jadi yang pertama tadi pelayanan sangat maksimal kepada masyarakat Jayapura. Terus yang kedua, kedepannya saya ingin membangun Nano Service ini khususnya di Jayapura dan nanti beberapa tempat khususnya di Papua. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini benar-benar luar biasa hari ini. Kedatangan tamu, Bang Sahrul langsung terbang dari Papua ya, Bang? Betul. Jayapura ya? Betul. Dari Jayapura langsung terbang ke Jakarta, mampir ke Sekolah Digital Business Indonesia untuk diskusi terkait dengan salah satu layanan bisnis teknologi, yaitu servis handphone. Baik iPhone, Android, dan teman-temannya. Insyaallah. Brandnya apa, Bang? Namanya, Bang? Nano Service, Pak. Nano Service. Betul. Di Jayapura. Betul. Bang, pertanyaannya langsung nih, Bang. Siap. Yang pertama, kenapa Abang pilih Jayapura? Abang sudah asli dari mana sih, Pak? Maluku Utara, Ternate. Oh, orang Ternate ternyata. Iya, Maluku betul. Utara. Bu Maluku Sherly gubernurnya ya? Gubernurnya betul, Ibu Sherly. Oke, kenapa orang Maluku Utara, Ternate, ya masih timur-timur juga Masih sih. timur. Tapi kenapa pilihnya Jayapura? Kenapa milihnya Jayapura? Betul. Yang pertama itu kenapa saya harus milih Jayapura? Prospeknya di sana cukup baik. Oke. Terkait dengan bidang khususnya servis handphone. Nah, kita tahu bersama bahwa untuk bidang usaha servis handphone ini sangat potensial ya, karena seluruh lapisan masyarakat itu pasti butuh gadget. Setuju. Itu yang pertama. Setuju. Nah, yang kedua itu yaitu bahwa di Jayapura itu sangat potensial untuk prospek khususnya di bidang servis handphone, apalagi iPhone serta Android. Betul, karena saya juga dapat data, Bang. Betul. Pertumbuhan Ekonomi. kepemilikan handphone itu di Jayapura meningkat. Ya? Meningkat, betul. Luar biasa. Betul. Apalagi kita tahu bersama bahwa Jayapura ini salah satu kota besar yang ada di Indonesia Timur, khususnya Papua, yang sekarang lagi maju-majunya. Wah, oke. Bang, sekarang gini, pertanyaan yang kedua. Ya. Kalau saya misalnya ke Jayapura, kan nggak cuma Nano Service di sana, ada banyak Betul. ya, kita nggak usah sebutin brandnya lah. Betul. Alasan orang Jayapura datang ke Nano Service. Alasan kenapa harus memilih Nano Service? Betul. Nah, yang pertama, insya Allah Nano Service ini nanti yang kita mengedepankan salah satunya adalah memberikan pelayanan yang sangat maksimal kepada masyarakat tentunya di Kota Jayapura. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kebanyakan yang saya lihat pada di bidang servis handphone ini kebanyakan ya, kita nggak mau bilang yang mana-mana aja, tapi biasanya itu dari teknisnya mungkin kurang amanah. Itu yang pertama. Dan yang kedua mungkin dari segi garansinya. Terus yang ketiga mungkin dari segi kualitas spare part tentunya itu. Jadi makanya dengan hadirnya nanti Nano Service di sana, nanti insya Allah nanti memberikan yang pertama pelayanan, yang kedua kualitas spare part yang sangat maksimal, yang ketiga itulah garansinya. Betul. Baik. Jadi insya Allah garansinya nanti yang kita berikan kepada masyarakat khususnya Kota Jayapura itu yang sangat-sangat worth it, panjang lah seperti itu. Jadi biar mereka nanti ketika datang ke Nano Service untuk servis, bukan cuma mendapatkan pelayanan yang baik dan bukan cuma mendapatkan kualitas spare part yang baik, tetapi mereka juga mendapatkan garansi yang maksimal. Biar mereka tidak takut gitu loh. Kadang mereka kalau misalnya nih datang servis, tapi garansinya bagaimana? Seperti itu mereka pertanyakan. Kadang juga mereka datang servis gimana, teknisnya amanah kah tidak? Kan kebanyakan tempat servis itu ketika mereka datang servis, walaupun ada mungkin, indikasi ada indikasi yang dia rusaknya satu disebutnya tiga gitu ya, supaya spare partnya jadi lebih banyak kepakai, harusnya ganti cuma satu spare part jadi 3 spare part. Akhirnya merugikan pelanggan gitu ya. Jadi dipastikan bahwa Nano Service tidak hanya bicara spare part yang berkualitas dan original, kemudian juga garansinya panjang, juga menjamin bahwa para teknisinya itu juga sangat profesional dan amanah. Amanah artinya
Kalau memang yang rusak satu spare part ya katakan satu. Betul. Gitu ya, karena memang ada beberapa indikator ya, kita tidak mengeneral ya, tapi indikator bahwa banyak teknisi itu bermain. Betul. Di ketidaktahuan dari para customer. Betul. Gitu ya, luar biasa, keren banget. Oke Bang, pertanyaan selanjutnya Bang, ekspektasi atau rencana besar, mimpi besar Bang Sahrul. Karena kita lihat nih, kalau lihat Bang Sahrul nih kayak artis Amerika Latin ya. Luar biasa ya. Bang, kira-kira ekspektasi atau mimpi besarnya Bang Sahrul apa sih Bang dari sisi Nano Service ini? Ekspektasinya, ya. Mimpi besar ke depannya ya Pak ya? Betul. Yang pertama itu saya maunya nanti, yang pertama ya, tetap memberikan pelayanan yang sangat-sangat maksimal kepada masyarakat Papua. Pelayanan pasti. Yang pertama ya. Saya ingin membantu mereka. Oh, berarti Bang Sahrul ini nggak bicara Jayapura secara khusus ya, tapi juga Papua secara umum? Insya Allah, kedepannya seperti itu. Oh, baik. Jadi, yang pertama tadi, pelayanan sangat maksimal kepada masyarakat Jayapura. Terus yang kedua, kedepannya saya ingin membangun Nano Service ini khususnya di Jayapura dan nanti beberapa tempat khususnya di Papua. Seperti itu. Artinya Bang Sahrul tidak hanya bicara tentang kualitas, tapi juga bicara tentang business value. Betul. Dan ini menarik nih Bang, karena di depan sana, di luar sana maksud saya, itu banyak banget orang-orang yang sebetulnya ingin bekerja sama kita di Digital Business Indonesia. Banyak kita ngisi masa persiapan pensiun, segala macam, itu banyak sekali yang sebetulnya ingin bekerja sama dan ingin membangun bisnis. Dengan mimpi besarnya tidak hanya membangun layanan yang prima, tapi juga brand value yang luar biasa, target ekspansinya, maka Bang Sahrul juga sebetulnya secara tidak langsung mengundang para investor untuk bekerja sama. Betul begitu Bang ya? Insyaallah. Baik. Bang, terakhir. Siap. Sebagai orang Timur. Siap. Ada nggak sih keinginan untuk ekspansi ke Barat? Kalau itu sih ya mungkin ada. Ada tetap ya. Tapi ya mungkin butuh proses. Proses ya. Proses yang mungkin yang sangat panjang. Jadi insya Allah kedepannya tetap pengen lebih besar lagi, lebih jauh lagi, jangkauannya. Tetapi yang pertama mengingat ini pengennya membesarkan dulu di tempat asal dulu. Oh, berarti targetnya Papua, mulai dari Jayapura dan nanti beberapa kota lainnya. Betul. Kemudian baru masuk ke Maluku, gitu ya. Daerah asal ya Bang. Nanti baru akan bergerak lagi ke Indonesia Timur lainnya. Baru mulai ke Barat ekspansinya. Siap. Luar biasa. Bang, siapa sih orang yang paling mempengaruhi dari sisi bisnis Abang, karakter Abang? Apakah ayah atau ibu atau ada saudara lain? Siapa orang yang paling mempengaruhi karakter Abang untuk tough, tangguh di bisnis ini? Yang pertama ya, yang pertama memang saya ini terus terang aja Pak, terlahir dari orang yang memang ekonominya itu bisa dikatakan sangat-sangat minim sekali. Baik. Dan saya terlahir di salah satu kampung yang sangat-sangat pedesaan, sangat-sangat pelosok ya di daerah timur sana, yaitu Ternate Maluku Utara, khususnya di salah satu kabupaten Halmahera Selatan di kecamatan yang sangat-sangat terpencil seperti itu. Itu yang pertama yang ingin sehingga sampai sejauh ini saya ingin untuk bisa besar. Yang pertama adalah membagikan ibu saya. Ibu, betul. Saya kebetulan ayah saya sudah tidak ada. Oh, baik. Ayah saya sudah tidak ada, meninggalnya itu dari tahun 2007, sehingga saya berjuang sendiri. Bahkan sempat putus sekolah beberapa tahun. Terus saya diasuh sama orang tua angkat dan berpisah sama semua keluarga kandung saya. Dari situ saya punya inspirasi untuk biar, kebetulan ibu saya kan sudah tua ya, sudah sangat sepuh sekarang, masih ada alhamdulillah di kampung. Nah, beliau ini salah satu yang buat saya itu tetap semangat untuk bisa kedepannya bisa membawakan beliau, bisa umroh bareng dengan beliau. Masya Allah. Supaya bisa mengangkat derajat beliau juga, seperti itu. Luar biasa. Dari
desa di Halmahera, Selatan. Halmahera Selatan. Kemudian sekarang sudah mulai bangkit membangun bisnis, tidak hanya di Maluku, tapi juga sedang bergerak ke Jayapura dan akan berusaha ekspektasinya, mimpi besarnya untuk di Papua dan juga Indonesia Timur. Bang, seandainya Ibu ada di depan, apa yang akan Abang sampaikan terkait sama mimpi besar Abang saat ini? Ini sangat sedih banget ya Pak. Untuk ibu saya yang sekarang berada di Desa Cap, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, Provinsi Maluku Utara ya. Ibu, saya minta doanya, minta supportnya, insya Allah anakmu ini akan berjuang di salah satu kota yang insya Allah nanti bisa mengangkat derajat ibu dan bisa mengangkat derajat keluarga kita, dan insya Allah sukses ke depannya dan bisa membahagiakan ibu serta keluarga lainnya insya Allah. Luar biasa, Masya Allah, Bang Sahrul Nano Service. Ini yang namanya pengusaha, tapi tidak pernah lupa kacang sama kulitnya. Semoga keberkahan antum dan juga doa orang tua membuat Nano Service semakin besar, menguasai tidak hanya Jayapura, tapi seluruh kota di Papua, dan juga menguasai Indonesia Timur, bahkan Indonesia. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. Masya Allah.